Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Soleh dan soleha, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang materi mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Kelas 8 dan semester 1. Ya, tujuan pembelajarannya di sini sudah Ibu rangkum ya. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian makanan halal dan haram. Kedua, siswa mampu menyebutkan dalil naqli tentang makanan halal dan haram. Ketiga, siswa mampu menyebutkan 3 kriteria makanan halal. Keempat, siswa mampu menyebutkan pengertian minuman halal dan haram. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan akibat buruk dari makan dan minuman yang haram. Di sini tujuannya sudah jelas ya, bahwa siswa kalian harus mampu menguasai tujuan pembelajaran ini semua. Selanjutnya, ini tentang pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, makanan itu harus bersifat halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Selanjutnya, ini dalil tentang makanan halal. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullahallazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Untuk ini makanan haram ya. Makanan haram, apa itu makanan haram? Makanan haram adalah segala makanan yang kondisinya haram dimakan oleh manusia. Pengharaman suatu makanan ditentukan oleh firman Allah dan Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ciri utama makanan haram adalah buruk, menjijikan, dan membahayakan tubuh manusia. Selanjutnya, dalilnya tentang makanan haram ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3-nya. Selanjutnya, ini untuk 3 kriteria makanan dan minuman itu halal. Yang pertama itu dilihat dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri. Kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Itu adalah 3 kriteria makanan itu dan minuman itu halal. Selanjutnya, makanan haram. Di sini sudah terpampang ya, bahwa makanan haram itu pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram. Kedua, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Keempat, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat, bahaya. Ini adalah jenis-jenis makanan haram. Selanjutnya, ini jenis-jenis minuman yang halal. Yang pertama itu tidak memabukkan. Kedua, tidak mendatangkan mudarat. Ketiga, tidak najis. Keempat, tidak didapatkan dengan cara yang halal. Selanjutnya, ini minuman haram. Ini jenisnya minuman haram. Yang pertama, minuman yang diharamkan, itu khamar.
Kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Ketiga, minuman yang dihasilkan dari cara yang batil. Ini adalah bentuk minuman haram. Selanjutnya, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram itu sudah jelas ya, apabila kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram itu pasti akan berakibat buruk untuk tubuh kita. Nah, diantaranya pertama akibat buruknya itu yaitu pertama amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. Kedua, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Ketiga, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Keempat, menghalangi mengingat Allah. Ini adalah akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya adalah akibat buruk meminum khamar atau minuman keras ya. Di antaranya yang pertama menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Kedua, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Ini adalah akibat buruk dari meminum khamar atau minuman keras. Selanjutnya ada manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Di antaranya terjaga kesehatannya, kedua memiliki akhlakul karimah, ketiga mendapat ridho Allah. Ini adalah manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, di sini ada marus, daging sapi, ulet, buah-buahan, dan berbagai macam sayuran di sini ya. Kira-kira kalian bisa menyebutkan tidak mana yang termasuk makanan haram dan mana yang termasuk makanan yang halal? Ya, kalau di sini kalian sudah bisa membedakan, berarti kalian sudah paham apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram. Selanjutnya di sini ada ini perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada jenis-jenis minumannya. Tadi makanan, sekarang minumannya. Di nomor 1 ini ada minuman apa dan kedua minuman apa. Coba kalian amati dan analisis ya bagaimana yang termasuk kepada minuman yang diharamkan dan mana minuman yang dihalalkan. Kalau kalian sudah bisa menyebutkan masing-masing contohnya, berarti kalian sudah paham apa itu minuman halal dan apa itu minuman haram. Selanjutnya ya mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi minuman makanan yang haram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.